Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online kita hari ini. Kakak mau nyapa adik-adik sekolah minggu, adik-adik pra-remaja, dan juga Amang Inang yang mendampingi adik-adik ibadah di rumah ya Abang ya. Iya betul Kak. Hari ini kita akan memulai lagi ibadah online kita. Sebelumnya akan mengucapkan terima kasih sudah ada Bang Andre hari ini. Ada juga di belakang layar sebagai pemusik kita Bang Daniel Tagal sama Abang Joshua Singgoya. Kemudian di bagian multimedia ada Abang Leo Pak Pahan sama Abang Parulian Raja Gugur. Oke, semuanya mendukung untuk bisa kita menikmati ibadah online kita hari ini ya. Adik-adik udah siap belum? Disiapkan apa nih Bang? Persiapan lagunya lah. Disiapkan hatinya, disiapkan Alkitabnya ya adik-adik ya. Yuk, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dipimpin oleh Abang dan Bang. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah berikan pada hari ini. Dan juga Tuhan, berkati acara ibadah online ini dari awal tengah hingga akhirnya Tuhan. Dan juga Tuhan, terima berkati yang mengingat sebuah mereka Borsyanturi yang memberikan obat kepada kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami punya dosa, ampunilah dosa kami, supaya layak denganmu menerima berkat dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya, amin. Amin. Nah, biar lebih bersemangat kita nyanyi dulu nih Bang. Kasih setia Tuhan tuh tidak pernah jauh dari kita. Seperti lagu ini, biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk, adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak. Tuhan
mempersembahkan lagu pujian. Benar. Jangan ragu-ragu, hubungi abang dan kakak guru sekolah minggunya ya. Nanti setelah latihan bisa tampil deh seperti tadi. Kita memuji memuliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan ya bang ya. Iya benar Kak. Nah ayo abang dan kakak tunggu ya. Nah sekarang kita nyanyi lagi nih bang. Benar. Kita harus menjaga ucapan kita bang. Kita harus melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Berarti kita harus hati-hati dong yang baik ya. Oke. Nah berarti kita nyanyi apa nih bang? Hati-hati gunakan tangan. Nah, yuk adik-adik berdiri kita nyanyi sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya, biar semuanya jadi anak baik ya. Selalu berhati-hati. Oke? Nah, abang dan kakak mengucapkan Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas sekolah minggu. dari kemarin sampai sekarang. Iya, orang tua paling banyak ya bang ya. Pasti. Nah, adik-adik yang lain jangan kalah dong ya. Kalau dikasih tugas dikerjakan. Yuk, kita saksikan siapa aja nih yang mengerjakan tugas. Ini dia. Tekno cekik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Pada sayangku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku,
dalam Alkitab. Terima kasih Kakak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Musa adalah orang yang diutuskan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, yang menuju ke tanah perjanjian dan menuju ke tanah Kanaan. Musa orang yang berkuasa dan takut akan Tuhan. Tokoh Musa adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ia adalah orang yang sangat mempercayai dan sangat mengandalkan Tuhan. Musa adalah salah satu tokoh yang dipercayai Tuhan. Musa telah melakukan banyak mukjizat dari Tuhan, seperti membebaskan perbudakan dari bangsa Israel dan juga membelah lautan menjadi dua. Musa itu baik, pintar, bijaksana, dan juga dia percaya dan patuh akan perintah yang diberikan Tuhan kepadanya. Musa adalah seseorang yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menuntun Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Wah, itu tadi ya Bang, orang tuanya semangat banget. Mana kayak Sesuai dengan wali kelasnya ya. Betul, Kak. Siapa tuh wali kelas orang tua? kalau kelasnya kayu. Kayak ini ya. Hebat ya orang tua nih, mantap nih. Yang lain jangan kepala dong ya, kalau dikasih tugas dikerjakan ya adik-adik. Semangat semuanya. Nah, untuk menyambut firman Tuhan nih Bang, kita mau nyanyi dari buku ND. Buku ND nomor 178, Roma to Yesus. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Musik. Shalom, salam sehat buat kita semua yang dikasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sudah lama kita tak jumpa, tak bertemu oleh karena pandemik yang ada. Namun percayalah, segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi Dia, bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Segala puji syukur, puji hormat bagimu Bapa di sorga, yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Raja kami, ya Allah kami, saat ini kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kesempatan yang masih ada, kami masih beroleh napas kehidupan. Terlebih khusus Tuhan, kami mau diberkati oleh firman-Mu, kami mau diingatkan oleh firman-Mu, kami mau ditegur oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang berkuasa di dalam setiap hati kami, yang mendengarkannya secara khusus, sekolah minggu, para remaja,
HKBP Limo yang ada. Terima kasih Tuhan, berkatin kami semuanya, dari anak-anak balita, anak kecil, bahkan semuanya Tuhan, jemaat-Mu yang ada, yang mendengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan, berkatin kami semua, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan di dalam hati kami. Amin. Baiklah, firman Tuhan menyapa kita saat ini terambil dari 1 Petrus 3 dimulai dari ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan buat kita semuanya. Dengan perikop Alkitab, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Yang kesembilan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita semua saat ini. Adapun tema kecil yang Inang buat, yaitu dari ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup, melihat hari-hari baik, jaga lidah, jaga bibir. Nah, di sini kita diingatkan supaya menjaga lidah dan menjaga bibir. Emangnya lidah kita atau bibir kita bisa kabur? Tidak, adik-adik. Yang dimaksud di sini mengontrol, menguasai lidah, bibir dari ucapan-ucapan yang tidak membangun atau ucapan-ucapan yang menyakitkan hati teman. Lalu di ayat 9 di sini, di ayat 9a, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Nah, di sini kita diingatkan di sini supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yaitu di sini salah satu contoh di sini caci maki dengan caci maki. Dicemooh, jangan dicemooh lagi. Diledek, jangan diledek lagi. Atau dihujat, jangan dihujat lagi. Atau dengan bahasa Alkitab, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sini hanya beberapa contoh kejahatan yang boleh Inang sampaikan. Masih banyak hal lagi kejahatan-kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun di sini ada beberapa kata, yaitu caci maki dengan caci maki. Kita tidak boleh membalasnya. Karena apa? Tidak ada gunanya dan juga tak perlu dibalas. Itu kata Tuhan kita. Di ayat 9c, yaitu hendaklah kamu kita memberkati. Saya ulang lagi, hendaklah kamu kita semua memberkati, mendoakan, memaafkan. Untuk itulah kita dipanggil, dipilih Tuhan untuk memberi berkat. Di sini ada pertanyaan.
Siapa mau memberkati? Siapa mau beroleh berkat? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi, kita melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita baca dulu di Lukas 6 ayat 27 sampai 28 sebagai ayat pendukung buat kita semua yang mendengarkannya, secara khusus untuk sekolah minggu para remaja HKBP Limo yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, di sini kata aku yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berbuat baik bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita dilarang Tuhan untuk membalasnya. Kita masuk di ayat 10 sebagai tema kecil di sini buat kita. Mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, jaga lidah, jaga bibir dari kejahatan, dari ucapan yang menipu. Akan tetapi kita melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Masih banyak perkataan, ucapan yang tidak membangun, yang tidak boleh kita perkatakan. Namun di sini kita mau melakukan firman Tuhan. Kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan sebagai pengikutnya untuk melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu yang berkenan di hadapan Tuhan? Ada banyak hal. Namun di sini Inang buat 6 poin. 1, yaitu menjauhi kejahatan seperti tadi yang sudah kita dengar, yang sudah Inang sampaikan. Tidak boleh berbohong, berdusta, tipu, fitnah. Poin yang kedua, yaitu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Poin yang ketiga yang menjadi PR kita, menjaga lidah, bibir terhadap ucapan yang tak berguna. 4, mengasihi saudara seperti di ayat 8, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi poin keempat di sini Inang sampaikan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Poin yang kelima, rajin ibadah, rajin belajar supaya memperoleh ilmu pengetahuan, turut orang tua, karena orang tua kita adalah alat Tuhan untuk mendidik kita, merawat kita. Oleh karena itu, sebagai sekolah minggu para remaja HKBP Limo, turutlah kepada orang tua, patuhlah kepada nasihat-nasihat orang tua, karena orang tua kita itu sebagai alat Tuhan. Di sini tadi yang poin kelima, rajin ibadah. Kita mau baca dulu di ayat 16, di ayat firman Tuhan Amsal 16 ayat 20a, demikian firman Tuhan.
Poin yang kelima tadi, kita diingatkan supaya rajin beribadah, rajin dengar firman Tuhan, walaupun kita saat ini belum bisa tatap muka atau bertemu di rumah Tuhan, di gereja kita HKBP Limo. Firman Tuhan mengingatkan kita di Amsal 16 ayat 20a. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Inang ulangin lagi di Amsal 16 ayat 20a. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Nah, kita adik-adik sekolah minggu, para remaja HKBP Limo, kita tahu, kita beriman bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Ia mendengar permohonan kita, Ia mendengar doa-doa kita, dan Ia menentang orang yang berbuat jahat. Siapa mau mencintai hidup, melihat hari-hari baik, jaga lidah, jaga bibir, jaga sikap, atau jauhi kejahatan. Siapa mau memberkati, siapa mau memaafkan, mendoakan, akan memperoleh berkat. Percayalah, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, Tuhan Yesus mengetahui, karena Ia Maha Kuasa, Maha Pengasih. Dia senantiasa menyertai kita. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita semua, secara khusus buat sekolah minggu HKBP Limo dan para remaja yang ada. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada kita semua karena Ia Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami, terima kasih Tuhan Yesus, saat ini firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu, para remaja HKBP Limo, bahkan semua yang mendengarkannya. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu menyampaikan itu dengan sempurna ke setiap hati kami semuanya. Karena hamba menyadari keterbatasan hamba, tapi Roh Kudus-Mu tak terbatas menyampaikan itu, firman-Mu yang sudah hamba sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu dan para remaja HKBP Limo. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa, bersyukur kepadamu bahwa sampai saat ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk diingatkan, untuk diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu senantiasa mengingatkan kami, memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadikanlah Tuhan adik-adik sekolah minggu, para remaja menjadi contoh, menjadi teladan, bahkan menjadi suratan Kristus yang berjalan. Kiranya lewat kata perbuatan mereka memuliakan Engkau. Hamba juga berdoa ya Tuhan kepada kakak-kakak, abang, guru sekolah minggu yang setia melayani, membimbingnya. Berkatinlah ya Tuhan, berikanlah Tuhan kesehatan yang prima dan kepentingan, keperluan, kebutuhan mereka. Berkatinlah ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua orang tua, kiranya Tuhan memberkati
setiap usaha pekerjaan mereka, agar mereka sebagai orang tua dapat menjalankan tugas di dalam rumah tangga, keluarga, untuk mendidik setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka sebagai orang tua. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk saat ini di mana anak-anak Tuhan yang sedang ujian perguruan tinggi, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan, keperluan mereka, ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan, para pendeta, misionaris, gembala sidang, semuanya Tuhan, hamba-hambamu yang bekerja di ladang Tuhan, berkati, urapi, kuduskan Tuhan, agar firman keselamatan, yaitu berita Injil keselamatan, boleh didengar banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan kami dari tingkat tinggi sampai terendah. Kiranya Engkau memberkatinya secara khusus Tuhan, Presiden kami, kabinetnya, TNI, Polri, dan tim medis. Berkatin semuanya Tuhan, jauhkan mereka dari si jahat. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang hamba mau mohon ke hadapan-Mu, namun Tuhan mengetahui itu, apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, semuanya tersedia di hadapan-Mu. Berikanlah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunin kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar doa kami ini, permohonan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Inang Sintomi Kabulus yang mulia. Ya. Nah, hendaklah kita selalu penuh kasih dan damai, ya. Nah, adik-adik, kita mau mengumumkan untuk minggu ini tidak ada tugas. Senang banget, senang nggak? Ya. Kenapa? Karena abang dan kakak di sini mau mendukung kalian untuk memberikan yang terbaik untuk PTS kalian. Ya. Biar nggak terganggu ya Kak ya. Ya, biar fokus belajarnya dan bisa memberikan hasil yang terbaik. Ya. Jangan lupa untuk rajin belajar, andalkan Tuhan, bukan andalkan contekan ya Bang ya. Betul. Andalkan Tuhan, oke? Kakak yakin adik-adik semua pasti bisa menjadi hebat dan berprestasi, ya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan ya Bang ya. Adik-adik bisa menitipkannya pada Kak dan Abang Guru Sekolah Minggu atau juga Sintua di sektornya masing-masing ya. Yuk kita nyanyi Kasih Pasti Lemah. Kasih pasti lemah.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.